gara-gara takbiran anakku ora melu salat Id. Nah, gara-gara itu sebenarnya. Ya, terus Oke, untuk teknis pengumumannya Mas Arif. ah, Teknis pengumumannya seperti apa? kalau teknisnya dulu ya, kita berbicara dulu, misalnya dulu sebelum tahun 2010-an atau 2011. Saya lupa, tepatnya itu saya lupa. Jadi kalau dulu setiap selesai takbiran 1 jam setelahnya baru diumumkan. Jadi selesai selesai setengah 2, setengah 3 diumumkan, selesai jam 2, jam 3 diumumkan. Kan menyita tenaga yang sangat luar biasa. Ketika saya masih jadi panitia pada saat itu, sebenarnya ini tantangan sih dari bapak-bapak PCM. Gara-gara ada yang tadi Mas Bagas, gara-gara takbiran anakku ora melu salat Id. Nah, gara-gara itu sebenarnya. Ya, terus akhirnya saya berpikir bahwa harus ada step dipepetkan biar waktu tetap. Kan selama ini akhirnya kita kan setengah 12 kurang seperempat, jam 12 aja selesai kan gitu. Kemudian habis itu kan kita leha-leha. Kenapa? Karena pengumumannya besok. Nah, itulah dari bapak-bapak PCM yang ibaratnya minta untuk ben anakku sholat Id piye Mas. Hanya tanpa saya waktu itu saya bukan sebagai ketua, saya hanya sebagai anggota. Akhirnya ya memberanikan diri bilang seperti ini. Ya udah Pak, saya minta waktu setelah sholat Id saya mengumumkan juara takbiran. Biar satu anak-anak jenengan yang tadi bilang tidak bisa ikut sholat Id bisa sholat Id di lapangan Karang. Setuju atau mboten? Akhirnya setuju. Kemudian akhirnya diberikan waktu dan ternyata dari kepolisian, dari teman-teman Kokam dan yang teman-teman keamanan akhirnya kasih aplaus semua. Terus ya wis Mas, seterusnya seperti ini. Akhirnya waktu itu sekretaris PCM, ya udah pokoknya takbiran dari hari ini sampai besok ke depan pengumumannya setelah sholat Id. Jadi biar anak-anak itu juga ikut sholat Id di lapangan Karang, juga mendengarkan siapa tahu saya juara gitu. Iya benar, bareng-bareng gitu. Iya, jadi kan akhirnya karena juga gini Mas, sempat disindir juga, wah gara-gara takbiran infake lapangan Karang sudah gitu. Karena terus dora sholat Id gitu kan. Jadi kan kita juga tertantang kan, karena dakwah bukan hanya main-main, ini dakwah siar kita. Hanya ya sudah. Setelah sholat Id. Itu kalau tidak salah sekitar 2010 atau 2012. Antara 2010 sampai 2012. Perpindahannya itu. Karena mesti setiap pengumuman akan ada tragedi-tragedi yang memalukan, makanya terus saya juga berani mengambil inisiatif itu. Dan dicoba setelah sholat Id aman gitu? Aman. Tapi walaupun dulu awalnya mendapatkan banyak tantangan sih saya, nggak bisa Mas gini-gini. Tapi karena saya bismillah lah, saya sendiri juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting bismillah kita mencoba hal yang baru gitu loh. Akhirnya sampai hari ini diapresiasi oleh banyak orang. Oke, setelah diumumkan juaranya Mas Arif, terus ada nggak evaluasi dan nilai peserta itu nanti dibagikan? Ada, setiap tahun pasti akan seperti itu. Karena kita juga pengen keterbukaan, bahkan kadang ada beberapa juri yang akan kami undang untuk memberikan penjelasan gitu. Jadi tidak serta-merta kok. Dulu pernah Mas Bagas, ini pernah ketika 2009 atau 2010 ya, saya lupa. 2010 kalau tidak salah. Itu jadi ceritanya unik. Ada seseorang yang memang tidak pernah serawung neng kampung, kemudian dia pulang dari luar kota bekerja, ikut ngurusi takbiran. Ketika diumumkan juaranya, dia minta nilai di biji pengajianku gitu kan. Ya kita kan tertawa semua di situ kan. Nah, akhirnya tadi masalah nih sampai PCM dan akhirnya jadi bahwa biasanya kalau kita itu ini biar teman-teman juga tahu bahwa biasanya 1 minggu sampai 2 minggu setelah hari H. Jadi kita akan mengumpulkan teman-teman, baru bagi rapot. Kalau orang sekolah itu bagi rapot, nih loh nilaimu. Jadi teman-teman bakal tahu, dan kita kan berikan rekap total toh dari nomor 1 sampai nomor sekian. Jadi aku nomor iki toh foto kalai, adewe kalah ning kene misalnya, atau berarti takbirku kurang seru ya, besok diserokke meneh, atau lafalku kurang bener ya, besok dibenerkan lagi. Dan itu nilai langsung dari juri. Juri ya, dari juri Mas. Oke.
Terus tentang perkaderan panitianya Mas Arif, menurut jenengan seperti apa sekarang? Apakah lebih mudah atau lebih sulit? Saya boleh tertawa dulu Mas. karena tantangannya dari tahun ke tahun itu seperti itu. Makanya kenapa dulu saya ibaratnya itu paling susah untuk keluar pawai itu. Jadi gini, tahun ini ada panitia baru, saya mentransformasi 2 tahun saya ngajari, orang ini udah gak ikut, ada orang baru, saya harus mentransformasi lagi. Begitu seterusnya, jadi kaderisasinya ya seperti itulah Mas. Jadi tidak bisa saya bicarakan lebih jauh lah, karena pernah juga dari teman-teman pengajian kami ikutkan, tapi ternyata feedbacknya kurang. Jadi saya bukan bilang tidak baik, tapi kurang, sehingga ada beberapa teman-teman pengajian itu ikut di panitianya cuma ikut-ikut aja gitu loh, tapi tidak pengen belajar tentang bagaimana sih kalau bikin EO dan sebagainya, harus jalur mana sih yang harus kita pilih gitu kan, piye to ben penak untuk izin dan sebagainya, kenapa harus cerak karo Pak Camat Buluran dan sebagainya, itu juga tantangannya kan sebenarnya kalau di panitia kan itu. Makanya kalau dikatakan kaderisasi saya tertawa. Saya mendapatkan jenengan itu sebuah berkah loh Mas. Ibaratnya saya bisa mengkader jenengan kepada teman-teman yang ada di sini ya. Masuk di Sipawa itu karena Mas Arif. 2000 berapa ya Mas Agus? Ya ini ada banyak orang kan karena ya sih melu akhirnya. Mungkin ada cerita menarik nih Mas. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada Mbak Dela di sini ya. Mohon maaf. Dulu Mbak Dela itu paling gak suka dengan saya. Kalau pas pawai mesti dia paling vokal. Tapi sekarang dia yang menjadi tulang punggungnya si pawai. Gara-gara saya juga. Dulu Dela itu vokal sekali. Kalau di takbiran tuh semua peraturan dibahas tuntas pokoknya. Beda Dela. Ya sekarang ya itulah kaderisasi modalnya. Ya kok melu ben ngerti kan gitu. Ketika melu dia akhirnya tahu. Nah, tapi ya itu Mas, setelah sudah bisa mengkader 1-2 orang, nanti yang lain itu malah kabur. Jadi transformasi ilmunya itu mesti akan terputus. Mungkin sekarang Mas Bagas juga mengalami, tak transformasikan ke sopo gitu. Jadi biar untuk meneruskan perjuangan kita ya. masuk. Itu. Terus kesan Mas Arif selama menjadi panitia Sipawai apa Mas Arif? Kesannya punya link banyak misalnya. Boleh jujur ya Mas? Nah, ya jelas kesannya banyak musuh saya Mas. Mungkin teman-teman yang nonton juga salah satu yang paling bilang gini. Ini cerita ya off the box ya. Jadi istri saya juga orang Kota Gede Mas, orang pengajian juga. Jadi istri saya dulu ketika ketemu saya ibaratnya wong kok sok-sokan gitu loh. Apalagi kalau di takbiran kan saya paling terkenal sok-sokan. Mungkin Mbak Dela dulu yang menilai saya wah sok-sokan gaya segala macam lagi dari panitia takbiran ya. Tapi sekarang malah jadi istri saya orang yang ketika menjadi istri saya itu baru tahu oh ternyata perjalanan pawai seperti ini. Iya. Ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ketika Mas Bagas ya. Kita udah pernah tuh Mas ke balai kota kurek-kurek itu loh materai itu loh. Nah, ya itu yang paling sangat berkesan bahwa kita bisa punya link ini, punya link itu, kemudian bisa menelusup ke sana, menelusup ke sini, kemudian berbicara dengan orang banyak, orang penting, kemudian kita menjadi orang yang terdepan di orang-orang penting. Bahkan ketika ada masalah di Polsek misalnya tentang keamanan, PCM mengundang kita yang suruh bicara kan sesuatu yang luar biasa ya kan. Dan itulah pembelajarannya di situ gitu loh. Pembelajaran di situ bahwa oh besok lagi kalau saya ada masalah seperti ini harus seperti ini, ketika ada masalah seperti ini harus seperti ini. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih, artinya akan, kalau saya kesannya itu setelah keluar dari pawai itu kerjaan apapun jadi ringan karena di pawai itu berat sekali, berat ngecat jalan di orang gampang Mas. Jadi kan akhirnya ketika di luar oh bisa mempraktekkan pawai kimbian seperti ini loh. Ketika kita bisa menjadi EO, oh ngene iki loh, gitu kan. Akhirnya muncul passion lagi. Manfaatnya juga banyak ya. Mas Arif. Alhamdulillah sampai hari ini ketika ada pawai itu ya apa ya? Ya bukannya gimana. Mungkin Mas Bagas juga sekarang mengalami seperti saya, akan dihubungi banyak orang. Nah, itu yang menjadi kesan. Akhirnya banyak yang ada yang pengen bantu lah, ada yang pengen, nah itu.
luar biasanya di situ. Oke, pesan untuk kader penerusnya Mas Arif yang sekarang masih berjuang di sini. Pesan. Pesannya ya ini ya kalau kasih pesan gimana ya, nggak enak sebenarnya, cuman kan ya Senior. karena ini yang paling berat Mas, di dunia ini hanya ada 2 hal yang paling berat, itu ikhlas dan sabar. Nah, hanya di PAWE kita akan diajari tentang sabar dan ikhlas. Kenapa saya bilang sabar? Ya itu tadi, saya dulu mesti karena aku dosen itu mesti ya kan, bahkan mengajak berkelahi itu sesuatu hal yang biasa bagi saya gitu kan. Terus itu kan saya dilatih untuk sabar dan ikhlas toh. Sabar menerima tekanan dari orang lain dan ikhlas bahwa saya dijelek-jelekan kan gitu. Makanya itu hal yang paling berat di PAWE. Jadi kalau yang masuk PAWE kuncinya itu sabar dan ikhlas. Kita tidak akan pernah menerima uang sepeser pun, tapi kalau kita mengeluarkan dari kantong, nah itu mesti mas gitu kan. Jadi itu sabar dan ikhlas. Ya nawa itu, karena nyun sewu sekarang itu kan wah nek rano ditira belum laku kan kasaran, tapi kalau di PAWE alhamdulillah dari saya dulu sampai hari ini bayaran ya mengentuk kaos mas. Begitu kaos dari tahun berapapun itu hanya dapat kaos. Dan itu istilahnya reward buat teman-teman yang sudah bekerja keras di PAWE. Jadi reward. Dan satu lagi mas, ngelaprak. itu seperti kewajiban ya. Jadi ya paling hanya itu. Jadi sabar dan ikhlas, karena kita tidak ada uang sama sekali. Kita ya tombok-tombokan tenan. Karena salah satu cerita yang paling unik bagi saya adalah dulu ada namanya Mas Opik nih, teman saya juga, angkatan saya. Karena dulu itu dari dinas pariwisatanya kota minta, karena ini kan takbirannya kota gede secara wilayah, jadi kan Bantul juga ikut, suruh menghubungi dinas pariwisata Bantul. Nah itu jam 10 siang kita naik Vespa, Mas Opik itu punya Vespa, sampai di Jalan Paris, Vespanya macet mas, nyurung kita jam berapa, jam 11 setengah 12 siang gitu, nyurung ya kira-kira 1 kilo. Akhirnya pas berhenti bisa nyala Vespanya itu di orang dodol degan, ya sedikit lah, wah enak seger gitu. Tapi karena ya kita sudah sabar dan ikhlas, ya aku mau ya udahlah, kita kan karena ini ada tugas mulia untuk PAWE, untuk kita harus ke sana. Sampai kan loh mas, dinas pariwisata Bantul yang ada di sana itu kita malah yang mengeluarkan uang, bukan PAWE yang biasa gitu aja perjuangannya teman-teman ketika masuk di si PAWE. Bahkan kalau bicara soal jurinya paling ya orang yang paling ikhlas kok mas, karena ada yang dari Prambanan loh. Jauh gitu? Jauh. Jurinya dulu waktu itu, dulu sekolahnya memang di SMA 5 gitu loh. Terus kenal, ternyata rumahnya Prambanan, sekolahnya di UGM kalau nggak salah. Itulah kuncinya, cuma sabar dan ikhlas. Oke. Tapi untuk teman-teman juga ketika mau masuk ke si PAWE, kepanitiaan juga mudah ya mas jalurnya? Langsung WA atau nanti bisa tulis komentar, tinggalin nomor WA, nanti bisa biar kami Ya, ini. mungkin kan teman-teman juga mungkin setelah kita berbicara ini. Soalnya memang ada beberapa yang pengen ikut kan, silakan. Jadi benar-benar tahu, karena ada teman kita yang juga di kota gede itu jadi panitia di AMM Kota Yogyakarta. Tapi ternyata di sana itu sistemnya berbanding terbalik dengan kita. Jadi kan juga pengen tambahin, wah kok neng kota neng Malioboro aku ya pengen jadi panitia, makanya bergabung dulu ke sini, belajar di sini, nanti kita bantu untuk bisa masuk ke sana biar jadi panitia di sana. Biar tahu juga. Kalau kita kan dulu pernah ikut itu tuh mas, pengen belajar wah neng di kota gimana, kemudian di Bantul gimana, kan juga pengen tahu, hanya sebagai pembanding dan pengen tahu sebenarnya ya sistemnya itu gimana. Kita kan berbicara sistem guys, gaya banget tuh, padahal sistemnya radang gitu. Oke, Ya. pertanyaan terakhir Mas Arif. Wah, alhamdulillah. PAWE dilaksanakan di Idul Adha. Nah, saya juga tak tertawa dulu mas. Ini saya pengen menebus dosa ini sebenarnya kalau seperti ini. Jujur, 2008 saya yang menghentikan Idul Adha, takbiran Idul Adha. Alasan saya cuma satu mas pada saat itu. Nah teman-teman sudah fokus di PPHG, tidak bisa bantu kami di PAWE, ya sudah. Si lain Ya, karena
PPHQ hanya bisa dilaksanakan ketika Idul Adha. Iya. Brosur juga hanya bisa dulu brosur itu ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi karena mungkin kesibukan PPHQ itu sangat luar biasa. Karena ya raposo, artinya kan untuk wong yang kayak kita yang bekerja kan untuk mengeluangkan waktu kan juga sudah susah. Makanya nah ini yang saya juga mana bojo saya ini senior mohon maaf pokoknya. Jadi ceritanya begini Mas, dulu sempat pernah ada terus sampai terakhir itu 2007 kalau nggak salah pasca gempa itu hanya 2 peserta akhirnya tidak dilombakan. Itu juga pernah 2 peserta di Idul Adha. Dari situ saya muncul ide wes rasa tak enengke wae. Karena apa? Nyun sewu teman-teman juga saya takut nek terbagi di antara PPHQ dan Pawe mungkin kasihan teman-teman juga gitu loh. Akhirnya 2008 kebetulan saya dapat beasiswa untuk kuliah di UMY. Pas kuliah, ini alasan yang sangat mutu ya bilang, alasan yang sangat konkret saya kuliah dan saya mahasiswa baru, saya diasramakan kan gitu. Akhirnya ya sudah, pas saya di asrama baru saya cut untuk Idul Adha. Ya keempat, walaupun memang teman-teman telepon pada saat itu, piye ketuane segala macam, saya tetap bilang saya tidak bisa. Saya di sini diasramakan 1 tahun dan tidak bisa pulang seenaknya. Dan sekarang fokus di Idul Fitri. Iya, terus akhirnya dari 2008 itu ya sudah Idul Adha tidak mengadakan sampai hari ini. Dan kalau ditanya pengen mengadakan enggak? Saya mikir 2 kali Mas. Karena Idul Adha itu di mana-mana sudah ada sekarang. Yeah. Kita bakal tetap kalah sama yang di pojokan situ loh. Terus terang, ya kan? Nah itu tidak akan kalah. Tapi walaupun kemarin ketemu dengan teman-teman di situ, malah mereka juga minta bantuan dari kita untuk membantu keamanan di sana. Tapi ya saya belum menjawab iya. Oke, jadi itu perbincangan kita membahas tentang si Pawe. Tentang teknis dan lain-lain. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran si Pawe di dalamnya itu bisa komen aja. Boleh bergabung dengan kita. Kita juga terbuka, teman-teman pengajian ataupun dari luar kota gede. Boleh, kalau pengen belajar boleh silakan. Nggak apa-apa. Kita terbuka. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Rip, teman-teman yang di ya, yang jelas gini, kami mohon maaf untuk tahun ini mungkin tidak bisa mengadakan pawai takbir lagi ya, karena memang ini bukan lagi menjadi bencana nasional, tapi ini adalah bencana internasional. Dan saya bisa ngomong seperti ini karena saya pelaku. Saya pelaku hari ini sudah ada 3 pemakaman di wilayah kota Yogyakarta. Di wilayah DIY, kota Yogyakarta 2 kalau tidak salah, itu juga terkait positif corona atau positif COVID-19. Jadi kita juga harus sama-sama ya, jaga jarak Mas Bagas, jaga jarak, ya cuci tangan jangan lupa. Pokoknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ini siaran kali ini itu 10 hari terakhir Ramadan Mas Bagas. Udah malam Lailatul Qadar loh. Ya, jadi mari kita berdoa semoga untuk wabahnya segera diangkat oleh Allah, semoga lancar, jadi kita bisa ketemu lagi. Ya paling tidak ketemu nonton Idul Adha di sana kan gitu. Ya, takbiran Idul Adha di sana. Dan jadi kebetulan teman-teman ini Mas Arif juga bekerjanya itu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai Pusdal Ops. Oke, jadi Mas Arif itu petugasnya kebetulan petugasnya. Kemarin dapat informasi ada yang positif, suruh nyemprot, kami tidak berani karena saya yang nggak berani ya mau sokong ini. Saya yang mundur. Oke, cukup sekian pembicaraan kita dengan Mas Arif. Ya, kalau ada pertanyaan bisa lewat komen atau nanti minta nomornya Mas Bagas lewat komentar. Oke. Jangan lupa tetap subscribe YouTube-nya si Pawe AMM Kota. Dan jangan lupa Instagram-nya si Pawe di follow ya. Follow. Ya. Apalagi Facebook, wah banyak lagi. Masih ada Facebook? Masih ya, aku masih pakai Facebook ya aku. Saya punya Instagram. Cukup sekian dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya Mas Bagas. Saya Mas Arif. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.